Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim ba'du. Sesungguhnya seorang muslim apabila ia berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mendirikan sholat yang 5 waktu, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti daun-daun gugur pohonnya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat wa aqimis shalah tarafain nahar wa zulafa minal laili innal hasanat yudhibnas sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan beberapa bagian di waktu malam. Sholat fardu 5 kali sehari. Sesungguhnya perbuatan baik menghapuskan perbuatan buruk. Itulah peringatan, itulah nasihat bagi orang-orang yang mau ingat, orang-orang yang mau menerima nasihat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai ayat waqimis shalah dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, tarafain nahar, Mujahid rahmatullah alaih berkata bahwa maksudnya adalah salat subuh pada bagian pertama, yaitu di permulaan hari, lalu salat duhur dan asar pada bagian yang lain. Sedangkan maksud ayat dan pada beberapa bagian di malam hari maksudnya adalah sholat maghrib dan isya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu hadiah yang besar, yaitu sholat fardu yang 5 waktu. Dikatakan oleh Nabi, sholat Jumat hingga Jumat berikutnya dan puasa Ramadan hingga Ramadan berikutnya adalah penghapus bagi dosa-dosa yang dilakukan di antara waktu-waktu tersebut, asalkan orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga sholat fardu yang 5 waktu, maka ia tidak akan dicatat sebagai di kalangan orang-orang yang lalai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada suatu hari beliau menyebutkan tentang sholat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka akan menjadi nur, akan menjadi pembela dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka tidak akan menjadi nur, tidak akan menjadi pembela, dan tidak akan ada keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat nanti ia akan digolongkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui Fir'aun ini adalah raja Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Haman adalah menterinya Fir'aun, dan Ubay bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat keras memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang hendak masuk Islam, maka pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka para sahabat mengajarkan pertama kali kepadanya adalah sholat. Jadi sholat ini adalah perkara yang sangat penting, perkara yang memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, doa yang manakah yang lebih didengar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu seseorang yang berdoa pada bagian malam yang akhir dan setelah selesai sholat fardu. Saudara-saudara sekalian, kita ingin bahwa doa kita didengar oleh Allah, kita ingin semua keinginan-keinginan kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan lupa kita berdoa setelah sholat setelah waktu yang telah ditentukan tadi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat 5 waktu adalah penghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara waktu-waktu itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana menurutmu jika ada seseorang yang bekerja dan di antara rumah dan tempat ia bekerja terdapat 5 buah sungai. Ketika ia bekerja di tempat pekerjaannya, maka Masya Allah badannya penuh debu, badannya keringatan. Tetapi setiap ia pulang dan melewati 5 sungai tadi, ia mandi di tiap-tiap sungai itu, sehingga tidak ada lagi kotoran yang tersisa di tubuhnya.
Demikian pula halnya sholat yang 5 waktu. Apabila seseorang berbuat satu kesalahan, lalu berdoa di dalam sholatnya dan beristighfar memohon ampun, maka diampunilah dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat namanya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca tasbih subhanallah 33 kali, membaca tahmid alhamdulillah 33 kali, dan membaca takbir Allahu Akbar Allah Maha Besar 34 kali setiap selesai sholat fardu. Berkata Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, seorang laki-laki dari kalangan kaum Ansor bermimpi di dalam tidurnya. Lalu ia bertanya dalam mimpinya, apakah Rasulullah SAW memerintahkan pada kalian agar kalian menjaga tasbih, yaitu subhanallah 33 kali, membaca tahmid alhamdulillah 33 kali, dan membaca takbir Allahu Akbar 34 kali? Maka Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menjawab, ya. Lalu katanya lagi, jadikanlah bacaan tasbih, tahmid, takbir kalian 25 kali, lalu sertakan tahlil la ilaha illallah 25 kali juga. Pagi harinya orang Ansor itu datang kepada Nabi SAW dan menceritakan mimpinya. Lalu beliau bersabda, kerjakanlah seperti itu. Saudara-saudara sekalian, jadi inilah amalan-amalan yang perlu kita istiqomahkan, dan amalan-amalan ini sangat penting bagi kita untuk memberikan ketenangan, kedamaian, kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kesejukan, ketenangan kita di dalam sholat, seperti kata baginda Nabi SAW, bahwa sejuknya mataku yaitu ada di dalam sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita untuk istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, dan kita dapat menjaga waktu-waktu sholat, dan kita juga ada kemampuan untuk mengajak orang lain untuk mengerjakan sholat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.